Video ini dipersembahkan oleh Kisah pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar. Sahabat, pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi peristiwa yang cukup mengguncang umat Islam, yaitu terjadinya Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Peristiwa Perang Yamamah tersebut menyebabkan banyak dari sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Setidaknya disebutkan dalam peristiwa itu sekitar 70 penghafal Quran yang meninggal dalam kejadian tersebut. Melihat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, Umar pun menemui Abu Bakar. Ia kemudian berkata, "Kebanyakan korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya kebanyakan penghafal Quran, aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Karena itu aku berpendapat sebaiknya engkau segera menyuruh mencatat Al-Quran." Abu Bakar menjawab, "Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tetapi kurasa ini ide yang baik," timpal Umar radhiyallahu anhu. Umar pun kemudian selalu berusaha membujuk Abu Bakar hingga Allah memberikan kelapangan dadanya. Dan akhirnya Abu Bakar sependapat dengan Umar untuk membukukan Al-Quran. Tidak lama kemudian, Abu Bakar mendatangi Zaid. "Kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu. Dan sungguh, kamulah orang yang tepat untuk menulis wahyu Nabi Muhammad. Karena itu, periksalah dan tulislah Al-Quran." Zaid radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, sekiranya mereka menyuruhku untuk memindahkan gunung, pasti hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan padaku, yakni membukukan Al-Quran." Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, itu adalah kebaikan." Abu Bakar radhiyallahu anhu terus membujuk Zaid hingga Allah memberikan kelapangan dada padanya sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Zaid mulai menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qori. Zaid pun mendapatkan bagian akhir ayat At-Taubah dari tangan Abu Huzaimah Al-Ansori, yang Zaid tidak mendapatkan ayat itu dari seorang pun selainnya. Lembaran-lembaran Al-Quran yang telah jadi itu tetap tersimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Sahabat, dari kisah ini kita belajar tentang besarnya jasa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu kitab. Setelah kematian Abu Bakar, kemudian lembaran Al-Quran beralih disimpan Umar semasa hidupnya. Lalu berpindah lagi ke tangan Hafsah binti Umar. Dari mushaf yang dibawa Hafsah kemudian dijadikan sumber bagi Utsman bin Affan dalam membukukan Al-Quran. Hingga saat ini kita yang hidup di masa sekarang bisa membaca Al-Quran dengan mudah.